Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya Rafli Septiansyah akan memaparkan hasil observasi mengenai penerapan prinsip good governance di Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara. Nah, sebelum masuk ke temuan lapangan, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu good governance dan apa saja prinsip-prinsip dasarnya, serta apa itu Kelurahan Batu Layang. Good governance pada dasarnya adalah tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, adil, cepat tanggap, dan melibatkan masyarakat. Nah, pada video kali ini, terdapat 9 prinsip yang menjadi dasar bagi pengamatan saya di Kelurahan Batu Layang. Prinsip pertama adalah partisipasi, yang dimana pada prinsip ini, warga diajak terlibat. Misalnya, ikut kegiatan musyawarah, memberi usulan, ataupun menyampaikan keluhan. Selanjutnya, prinsip kedua adalah rule of law ataupun supremasi hukum. Yang dimana dalam prinsip ini, segala pelayanan harus mengikuti aturan yang jelas. Prinsip ketiga adalah transparansi, yang dimana informasi harus mudah untuk diakses, sehingga masyarakat bisa mengetahui apa saja program, anggaran, dan kegiatan pemerintah. Prinsip keempat adalah responsivitas, yang dimana pemerintah harus cepat menanggapi dan menyelesaikan keluhan yang diberikan masyarakat, atau cepat tanggap dalam mengatasi masalah. Prinsip kelima adalah keadilan dan kesetaraan, yang dimana dalam prinsip ini semua warga wajib mendapatkan perlakuan yang sama, tanpa adanya diskriminasi. Prinsip keenam adalah efektivitas, yang dimana program yang dijalankan harus benar-benar bermanfaat dan juga tepat sasaran. Selanjutnya, prinsip ketujuh adalah efisiensi, yang dimana pelayanan yang diberikan harus hemat waktu, biaya, tenaga, namun juga tetap berjalan dengan maksimal. Kedelapan adalah prinsip akuntabilitas, yang dimana setiap kegiatan dan juga penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan. Dan prinsip yang terakhir adalah visi strategis, yang dimana ada arah pembangunan jangka panjang yang jelas, dan bukan hanya program sesaat. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu Kelurahan Batu Layang secara singkat. Kelurahan Batu Layang adalah kawasan strategis yang menjadi pintu masuk kota Pontianak dari arah Mempawah. Daerah ini memiliki potensi wisata seperti Tugu Katulistiwa dan juga Kampung Tenun Sambas Jaya. Kelurahan ini memiliki moto Betuah, yaitu bersatu, maju, dan juga harmonis, yang menjadi dasar pelayanan bagi masyarakat yang beragam. Nah, setelah memahami apa itu good governance, prinsip-prinsip good governance, dan juga apa itu Kelurahan Batu Layang, sekarang mari kita lihat bagaimana penerapannya di Kelurahan Batu Layang. Yang pertama, dalam prinsip partisipasi. Sesuai dengan definisinya, partisipasi ini mengharuskan warga terlibat. Di Kelurahan Batu Layang, hal ini dapat terlihat dalam musrenbang dan juga pramusrenbang, yang dimana aspirasi dihimpun lewat formulir fisik ataupun Google Form. Namun, keterlibatan masih terbatas karena kapasitas ruangan, sehingga warga harus diwakili lewat RT, RW, dan juga perwakilan masyarakat ataupun tokoh masyarakat. Selanjutnya, dari prinsip rule of law atau supremasi hukum, pelayanan di kelurahan mengikuti SOP berdasarkan peraturan daerah dan juga peraturan wali kota. Kelompok rentan tetap diprioritaskan, namun semua tetap sesuai dengan aturan. Selanjutnya, pada prinsip transparansi, informasi di Kelurahan Batu Layang disampaikan melalui papan pengumuman, Instagram, Facebook, WhatsApp, dan juga website. Tetapi, sebagian warga mengaku belum pernah melihat informasi terkait anggaran atau program secara lengkap. Selanjutnya, pada prinsip responsivitas, Kelurahan Batu Layang sendiri memiliki inovasi ruang Dimensity, yaitu ruang diskusi, mediasi, sosialisasi, dan tindak lanjut dengan sistem aduan dengan target respons 1x24 jam. Untuk setiap laporan yang diberikan akan dicek langsung ke lapangan oleh pihak ataupun tim dari kelurahan. Namun, dalam prakteknya, beberapa keluhan warga belum mendapatkan penyelesaian seperti permasalahan air ledeng ketika musim kemarau dan juga jalan yang rusak. Selanjutnya adalah prinsip keadilan dan kesetaraan, yang dimana pelayanan yang diberikan tanpa membedakan warga, dan juga terdapat fasilitas yang ramah untuk disabilitas dan juga ruang bermain anak atau playground untuk orang tua yang membawa anak-anaknya.
Selanjutnya adalah prinsip efektivitas, yang dimana jika berdasarkan hasil observasi saya, program seperti bantuan sosial, pelatihan PMBA, dan juga pelatihan koperasi dinilai bermanfaat oleh warga. Selanjutnya, prinsip yang ketujuh adalah efisiensi, yang dimana Kelurahan Batu Layang sendiri efisiensinya terlihat dari penyederhanaan berkas layanan seperti NIB dan juga NPWP lewat digitalisasi untuk memotong waktu dan juga menghemat biaya. Selanjutnya, di prinsip akuntabilitas, setiap kegiatan dan anggaran di kelurahan dilaporkan secara rutin dan juga diawasi oleh inspektorat serta TEPRA melalui sistem MONEF ataupun monitoring dan juga evaluasi. Namun, tidak semua laporan dapat dipublikasikan karena adanya keterbatasan regulasi. Terakhir, di prinsip visi strategis, semua program kelurahan diselaraskan dengan visi pembangunan Kota Pontianak, sehingga arah pembangunan di Kelurahan Batu Layang searah dengan pembangunan Kota Pontianak. Nah, dari hasil temuan lapangan yang sudah dipaparkan, secara umum kita dapat menyimpulkan bahwa penerapan prinsip good governance di Kelurahan Batu Layang sudah berjalan dengan baik, terutama dalam hal rule of law, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, kesetaraan dan keadilan, dan juga visi strategis. Namun, pada aspek partisipasi, transparansi, dan juga responsivitas masih perlu diperkuat agar masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih dekat dan juga terbuka tentunya. Nah, terkait kekurangan yang ada pada prinsip partisipasi, transparansi, dan juga responsivitas, saya memiliki beberapa rekomendasi. Yang pertama, untuk meningkatkan keterlibatan warga atau pada prinsip partisipasi, saya merekomendasikan agar musrenbang tidak hanya dilakukan secara tatap muka, tetapi juga disiarkan melalui live streaming. Nah, dengan cara ini, warga yang tidak bisa hadir karena keterbatasan ruang rapat tetap dapat mengikuti jalannya musyawarah dan memberikan masukan melalui fitur live chat yang ada di live streaming. Selain itu, untuk memastikan prinsip partisipasi berjalan dengan baik, kelurahan sebaiknya lebih rutin mengunggah informasi, baik itu terkait anggaran, capaian kegiatan, dan juga program pembangunan di media sosial. Langkah ini akan membantu warga yang selama ini belum mengetahui detail anggaran dan perkembangan program di kelurahan. Terakhir, untuk masalah terkait responsivitas, solusi yang saya rasa paling tepat untuk meningkatkan responsivitas di Kelurahan Batu Layang adalah dengan membangun sistem pengaduan yang terstruktur, tercatat, yang dimana setiap keluhan yang diberikan oleh masyarakat seperti kesulitan air ledeng saat musim kemarau dan juga jalan rusak dicatat secara resmi sehingga tidak terlewat. Dengan sistem ini memungkinkan kelurahan memantau progres serta menindaklanjuti dengan cepat dan juga berkoordinasi lebih efektif dengan dinas terkait, sehingga secara tidak langsung juga pelayanan yang diberikan menjadi lebih transparan, terukur, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Demikian pemaparan mengenai penerapan prinsip good governance di Kelurahan Batu Layang. Semoga pembahasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan juga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video presentasi ini. Saya Rafli Septiansyah, pamit undur diri. Bigaya